Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota menjalankan tugas pemerintahan untuk mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan asas otonomi dan tugas perbantuan. Pernyataan tersebut tercantum dalam kalau ini kan undang-undang ini kan lebih pada penjabaran dari aturan dasar ya. Ini pasti hukum dasar ya. Undang-undang dasar ini. Jadi antara B dan C. Permen nggak jelas ya, permen apa ya, karena permen kan banyak ya. Tahun 2014 nomor 11 ini permen mana dulu ya. Terus TAP MPR nomor 44 tahun 2004 ini nggak ada. Kenapa? Karena dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 dikatakan bahwa MPR tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum ya. Saat itu ya, saat tahun 2004. Tapi ketika tahun 2011 ada lagi TAP MPR ya. Pada saat tahun 2004 ini TAP MPR itu sempat ditiadakan sebagai sumber hukum dalam tata hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia ya. Oke, sekarang antara dua ini, pasal 18 ayat 1 dan pasal 18 ayat 2. Nah, kalau di website ChatBK itu ada trik menghafal mengingat pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 termasuk ayat-ayatnya ya. Kalau pasal 1 ini lebih pada pembagian ya. Pembagian daerah, pemerintahan daerah yang meliputi pemerintahan provinsi, terus ada kabupaten, ada kota. Kalau ayat 2-nya ini berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di mana pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan daerah ya. Mengurus sendiri urusan pemerintahan yang berdasarkan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan ya. Dan tugas perbantuan. Perbantuan. Perbantuan ya. Nah, sehingga pilihan yang tepat adalah C ya, ayat 2 ya, pasal 18 ayat 2. Oke, pilihan yang tepat yang C. Kalau pasal 1 itu lebih pada pembagian ya, pembagian sistem pemerintahan pemerintahan daerah yang meliputi pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten dan kota. Mempergunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan bermasyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 menandakan bahwa A. Bahasa Indonesia merupakan serapan bahasa lokal. B. Bahasa Indonesia merupakan salah satu kebutuhan nasional. C. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan pengantar pergaulan antar daerah. D. Bahasa Indonesia adalah kehasanahan bangsa. E. Bahasa Indonesia merupakan tujuan nasional. Oke. Pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 disebutkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional Indonesia. Jadi sebagai bahasa nasional. Nah, terus kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu majemuk. Salah satu bentuk kemajemukan bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai suku bangsa yang rata-rata memiliki bahasa sendiri ya. Jadi bahasanya berbeda. Nah, jadi hampir di tiap daerah yang didiami oleh suatu suku bangsa memiliki bahasa tersendiri sehingga harus dipersatukan. Sehingga butuh bahasa persatuan sebagai bahasa nasional di mana untuk menghubungkan komunikasi dan pergaulan antar daerah ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang C ya. Oke.
Konvensi merupakan salah satu ketentuan yang bisa dijadikan sebagai hukum dalam tatanan kenegaraan selain konstitusi. Salah satu bentuk konvensi yang masih dipelihara Indonesia dalam tatanan kenegaraan adalah A. Pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus, B. Pidato terakhir Presiden pertama RI, C. Pidato resmi acara pembukaan, D. Keputusan Presiden, pidato resmi permasalahan hukum. Oke. Konvensi ini hukum tidak tertulis ya. Dan ada konvensi yang diakui oleh negara Indonesia dalam tatanan kenegaraan, salah satunya itu adalah ini, pidato kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus atau sebelum upacara peringatan kemerdekaan ya. Atau sebelum upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, pilihan yang tepat adalah yang A ya. Kalau pidato terakhir Presiden Republik Indonesia bukan ya. Kalau pidato resmi acara pembukaan ini kan banyak ya. Ini nggak masa dijadikan sebagai tatanan hukum dalam kenegaraan, kan nggak mungkin ya. Keputusan Presiden ini hukum tertulis ya. Kalau konvensi kan hukum tidak tertulis ya. Pidato resmi permasalahan hukum enggak ya. Oke. Ini hanya sebagai pendapat ahli aja ini ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang A ya. Perubahan sistem pemerintahan yang terjadi pada masa 1945 sampai 1949 dari presidensil ke parlementer terjadi akibat adanya yang mana nih, maklumat yang mana? Jadi waktu periode ini terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensil menjadi parlementer dengan adanya maklumat nomor 10 14 November tahun 1945 ya. Yang A ini ya. Nah, tujuan dari maklumat ini adalah mempertahankan stabilitas pemerintahan ya. Jadi mempertahankan stabilitas pemerintahan dalam keadaan darurat. Oke, pilihan yang tepat adalah yang A ya. Oke. Fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis. Sebagai hukum dasar ada beberapa fungsi terhadap hukum atau aturan di bawahnya, yaitu sebagai A. Kontrol, B. Alokasi, C. Hukum, D. Perbandingan, E. Pengawasan. Maksud soal ini yang ditanyakan itu adalah sebutan untuk fungsi Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar bagi hukum dan aturan yang ada di bawahnya. Itu disebut apa? Fungsi tersebut disebut dengan kontrol. Maksudnya dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 ini akan menentukan ada kesesuaian terhadap norma dan aturan dasar yang berlaku dan ditaati oleh peraturan-peraturan di bawahnya ya. Kesesuaian terhadap norma dan aturan yang berlaku dan ditaati oleh peraturan yang di bawahnya ya. Harus ditaati, harus dipedomani ya, ditaati oleh peraturan di bawahnya. Peraturan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 itu kan ada TAP MPR ya. Terus ada undang-undang, ada Perpu ya. Dan seterusnya ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang A ya. Salah satu sifat Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah dinamis. Hal tersebut memiliki arti bahwa A. Mewujudkan tatanan demokrasi, B. Kemampuan penyelesaian diri terhadap perubahan,
C. Kemampuan mewujudkan kesadaran hukum. D. Mewujudkan proses kehidupan sosial, politik, dan humaniora secara rasional. E. Kemampuan untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Sebenarnya kata dinamis ini sebenarnya kita udah tahu ya. Dia lebih fleksibel ya. Jadi mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan. Oke. Kenapa? Karena zaman itu terus berkembang ya. Selalu ada perubahan peradaban. Tentu akan memberikan pengaruh secara luas ya. Sehingga Pancasila, adanya perubahan ini, Pancasila mampu membuka diri. Pancasila membuka diri. Membuka diri terhadap perkembangan agar tetap relevan dengan segala kebutuhan bangsa dan negara ya. Membuka diri terhadap perkembangan agar relevan bagi kehidupan bangsa dan negara ya. Kehidupan bangsa dan bernegara. Tentu dengan mempertahankan ciri khas dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila ya. Oke, sehingga pilihan yang tepat adalah yang B ya. Oke, yang B. Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki makna bahwa A. Setiap warga negara harus memiliki cita-cita. B. Setiap warga negara harus menaati tata peraturan. C. Setiap warga negara harus saling menghormati sesama. D. Setiap warga negara harus saling mandiri. E. Setiap warga negara harus berkepribadian yang tinggi. Oke, di sini yang ditanyakan adalah makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Kita garis bawahi kata pandangan. Sebenarnya bisa aja kita analisa dari kata pandangan. Pandangan yang baik itu adalah kita harus memandang ke depan, jangan memandang ke belakang. Pandanglah masa depan ya. Nah, masa depan itu adalah sebuah harapan ya, cita-cita dan tujuan yang ingin digapai ya, tujuan yang ingin direalisasikan, tujuan yang akan direalisasikan. Sehingga pilihan yang tepat itu yang A ya, setiap warga negara harus memiliki cita-cita dan tujuan yang akan dicapai, yang akan direalisasikan. Pilihan yang tepat adalah yang A. Oke. Keterkaitan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia karena A. Pancasila merupakan sumber norma dasar. B. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. C. Pancasila merupakan hukum tertinggi. D. Pancasila merupakan identitas bangsa. E. Pancasila merupakan karakter bangsa. Oke. Sedikit saya informasikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara ini maksudnya adalah cara melangsungkan kegiatan bernegara ya, artinya, atau panduan penyelenggaraan ketatanegaraan. Cara melangsungkan kegiatan bernegara. Nah, yang ditanyakan adalah keterkaitan Pancasila dan dasar negara sebagai panduan dan arahan dalam melangsungkan kegiatan bernegara karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia ya. Karena Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Nah, ini sesuai dengan kekuatan negara Indonesia, bahwa negara Indonesia dan negara hukum ya, sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Oke, sehingga pilihan yang tepat adalah yang B ya. Oke, yang B.